saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pelecehan gitu loh. Nah, saya berharap itu pemerintah Indonesia itu tidak tergoda, ya. Betul-betul sangat serius nih konsekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Rumah Pers Jogja, Ruang Informasi dan Jagungan Publik. Nah, Jagungan Publik kali ini mengetengahkan tema terkait dengan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia. Nah, ini sedang digoreng-goreng terus di surat kabar luar negeri. Nah, kita Rumah Pers Jogja hari ini berkesempatan langsung untuk mengulas tema tersebut dengan beliau, seorang tokoh di Yogyakarta yang tidak asing lagi, dan sekarang ini beliau sedang aktif duduk sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Dr. Sukamta. Baik, kita langsung sapa saja beliau. Apa kabar Pak Sukamta? Baik, sehat. Ya, terima kasih. Baik ya Pak. Pak, ini langsung saja ya Pak ke pertanyaan ya Pak. Ya. Nah, ini Pak, isu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel ini terus digoreng oleh media Pak. Terus saat ini mengemuka terus itu ya Pak. Nah, ini bagaimana Bapak menangkap pemberitaan ini? Padahal pemerintah sendiri sudah dari Kementerian Luar Negeri sudah menyatakan tegas untuk tidak tergoda atau tidak terayu oleh untuk menormalisasikan hubungan tersebut. Jadi begini, Israel ini sejak melakukan migrasi besar-besaran ke tanah Palestina, kemudian mendeklarasikan diri menjadi negara Israel, mereka menyadari bahwa tantangannya ini besar karena mereka ini merebut tanahnya masyarakat yang sudah ada ratusan mungkin ribuan tahun di wilayah itu, yaitu bangsa Palestina. Maka Israel ini selalu mencari cara agar eksistensinya itu diakui oleh dunia. Mereka tidak cukup atau tidak merasa cukup hanya diakui oleh beberapa negara besar. Mereka ingin seluruh negara di dunia ini mengakui, utamanya negeri-negeri Muslim. Nah, Indonesia sejak merdeka di tahun 45, kemudian Israel itu kan 48 ya, kita mengalami berbagai macam dinamika sampai tahun 50-an. Israel itu sudah merayu Indonesia. Jadi, ini adalah amanah konstitusi. Di dalam pembukaan UUD 45 itu secara jelas ditegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Kami berharap ya, berita-berita yang ada di luar Israel itu begini, dia selalu mencari celah, dan kalau ada celah sedikit itu selalu dimaksimalkan gitu. Dan salah satu cara yang selalu ditempuh selama ini adalah Israel itu selalu mendahului dengan membuat opini melalui media massa. Ini saat ini masih dalam rangka membangun opini nih dari luar Indonesia. Opini yang dipakai untuk menekan Indonesia itu bukan semata-mata opini kosong, tetapi itu ada data-data fakta-fakta kerasnya ya, yang mendukung opini itu. Misalnya soal tawaran investasi ya, Indonesia kalau mau berhubungan diplomatik dengan Israel, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, akan diberi investasi tambahan $1 miliar. Ini investasi, bukan bantuan, bukan gratis ya. Investasi artinya bisnis. Kalau bisnis itu bukan kepentingan Indonesia saja loh. Bisnis itu ya kepentingan dua pihak. Indonesia berkepentingan ada investasi sehingga ada lapangan kerja baru, tapi investor itu punya target namanya investasi, pasti ngejar untung gitu loh.
Nggak mungkin lihat Indonesia kalau tidak ada keuntungan mau investasi. Jadi ini yang kita lakukan itu investasi. Kalau investasi itu ada timbal balik begitu, artinya Indonesia dihargai sangat murah, terlalu murah oleh Israel, oleh orang-orang yang mengadvokasi Israel itu. Ya, jadi menurut saya dengan harga yang sangat murah, sementara pemerintah Indonesia harus melanggar amanat, pemerintah harus melanggar amanat konstitusi, cuma mau dikasih investasi 1 billion. Tapi Pak Anta yakin itu pemerintah dengan sistemnya menolak kalau itu nanti enggak? Ya, apakah nanti akan justru tergoda? Justru disitulah saya kira yang harus kita garis bawahi bahwa tawaran ini terlalu rendah, saya tidak ingin menjual, ya, pelanggaran terhadap konstitusi itu tidak boleh dilakukan, apapun berapapun harganya, apalagi kalau harganya terlalu murah, itu pelecehan, maksud saya begitu. Jadi menurut saya sebaiknya memang pemerintah jangan coba-coba berkompromi dalam persoalan ini gitu. Jangan mudah tergiur hanya dengan harga yang sangat murah begitu. Kalau sekali Indonesia ini prinsipnya dijual dengan harga yang sangat murah, hanya investasi 1 billion. 1 billion itu kan 1 miliar dolar. Kira-kira 15 triliun kurang. Ya, 15 triliun itu saya kira di Indonesia nggak kurang lah. Kalau investasinya 1.000-2.000 triliun itu baru masuk akal, ya, untuk sebuah pelanggaran terhadap konstitusi. Ya, kalau hanya 15 triliun itu pelecehan gitu loh. Nah, saya berharap betul pemerintah Indonesia itu tidak tergoda, ya. Betul-betul sangat serius nih konsekuensinya, ya. Mudah-mudahan statement Pak Presiden Jokowi itu betul-betul didengarkan oleh seluruh anak buahnya. Indonesia istiqomah, jangan kemudian diam-diam melalui jalur belakang, ya, itu justru menjalin hubungan dan kemudian melakukan berbagai macam transaksi dengan Israel, ya. Karena kalau konsisten mau mendukung kemerdekaan, itu bukan hanya kasih, yang penting aku tidak buka hubungan diplomatik, bukan begitu. Itu minimalis sekali. Kan kita rakyat ini kan bertanya-tanya, oke, kalau Indonesia mau konsisten menjalankan undang-undang, dulu Soekarno membuat konferensi Afrika, Soekarno membuat gerakan non-blok, sekarang presiden sekarang membuat apa, gitu kan? Dia secara proaktif, progresif, membantu proses kemerdekaan bangsa Palestina. Gitu. Jadi ini babnya adalah bab ideologis. DNA kita sebagai bangsa pejuang yang meraih kemerdekaan Indonesia dari perjuangan berdarah-darah gitu. Ya, jadi ini penting digarisbawahi, jangan sampai kemudian kita menjadi bangsa yang sangat pragmatis, dan sekali kita bertindak pragmatis begini, nanti Indonesia ini akan dihargai murah oleh bangsa-bangsa. Next time ketika Indonesia vokal di PBB, kita vokal di forum-forum multilateral, kita ini nanti akan dihargai dengan murah oleh bangsa-bangsa lain. Bagaimana dengan ini Pak, adanya koalisi visa yang warga Israel bisa Indonesia itu? Jadi begini, bisa menjadi pintu masuk Pak? Koalisi visa ini kan saya melihat ini sebagai gesture aja, gesture, karena ini tidak bisa dilepaskan dari ketika ada pejabat tinggi Indonesia itu bertemu dengan Kushner, menantunya Trump, kemudian diterima Trump, dijanjikan investasi, ya, melalui UAE dan lembaga-lembaga investasi yang terkait. Beberapa saat kemudian muncul geger soal koalisi visa. Jadi koalisi visa ini sebetulnya pemerintah mengatakan bahwa itu kebijakan sejak 2012. Ya memang 2012 dulu ada ketika ada atlet Israel mau masuk.
termasuk dia minta izin diadvokasi oleh pejabat tinggi Indonesia saat itu, tapi kan kemudian dibatalkan. Di dalam tata pergaulan diplomasi internasional itu, pemerintah satu negara ya, termasuk Indonesia, itu akan menjaga jarak dengan pemerintahan presiden yang sudah nggak kepilih lagi, yang sudah dimisioner. Di Amerika ini kan sedang terjadi masa transisi, ya, di mana presiden yang sudah dimisioner mau diganti itu sudah nggak bisa mengambil keputusan strategis lagi. Tapi kenapa pemerintah Indonesia kok ngejar banget, gitu? Dan kenapa si Trump dengan timnya itu ngebut banget memanfaatkan hari-hari terakhir di pemerintahan itu untuk mendorong negara-negara itu untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Ini ada apa? Ini kepentingan besarnya, mungkin kepentingan Amerika, mungkin kepentingan Trump dan kelompoknya, mungkin kepentingan Israel. Nah, saya berharap pemerintah Indonesia nggak masuk jebakan ini. Ya, ini trap nih. Bapak lebih yakin sikap dalam hal ini sikap Indonesia nanti lebih kuat daripada misal Bahrain, Sudan, itu yang akhirnya sudah resmi. Justru itu yang mengkhawatirkan, karena kenapa kok Indonesia seolah-olah ini masuk di dalam jebakan dalam perangkap ini ya. Indonesia digesa-gesa ikut di situ, ya, masuk di situ. Nah, mestinya menurut etika diplomatik yang selama ini dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri utamanya, Indonesia ini mengambil jarak, biasanya mengambil jarak dengan presiden demisioner dan mulai menjalin kontak dengan tim dari presiden yang terpilih. Kan pelantikannya tinggal menunggu beberapa minggu lagi akan dilakukan pelantikan presiden baru di Amerika. Loh, kalau sekarang dikejar tayang ya, buat kesepakatan dengan Trump dan timnya, apakah presiden baru nanti Joe Biden itu akan pakai tim yang dipakai Trump ini, menantunya Trump dan timnya? Apakah polisi Joe Biden nanti akan sama dengan polisinya Trump? Ya. Loh, kalau ini timnya nggak dipakai, polisinya nggak dipakai lagi, ini kan jadi mubazir satu. Yang kedua, ini juga seolah-olah Indonesia nanti itu akan terjadi kekikukan diplomasi, presiden baru dengan presiden terpilih yang baru di Amerika. Saya kira itu tidak menarik bagi pemerintahan Indonesia yang untuk pemerintah Pak Jokowi ini masih 4 tahun lebih, 4 tahun ya paling tidak. Itu jangan sampai di awal-awal pemerintahan ini membuat langkah-langkah yang justru menjadi blunder selama 4 tahun ke depan. Tapi begini Pak, saya melihat mungkin ini ya Pak, melihat konstelasi politik di Indonesia itu, walaupun pemerintah menginginkan suatu kebijakan, walaupun awalnya itu ditolak, akhirnya terlaksana. Contoh, walaupun akhirnya, contoh misalnya ini, buku Omnibus Law, terus kemudian ada lagi reformasi KPK. Nah, kemungkinan seperti ini melihat konstelasi politik yang penolakan itu, resistensi penolakan itu akhirnya juga hilang dengan sendirinya gitu. Khawatir nggak seperti ini nanti? Ya, itu memang menjadi sebuah concern ya bagi kita, ya, kekhawatiran kita, karena pemerintah sekarang ini kan memang mayoritas di kursi parlemen ya, sehingga boleh dibilang bisa melakukan apa saja. Tetapi ingat bahwa sejarah itu akan mencatat, bahwa boleh jadi nanti 10 tahun ke depan itu akan mulai dipersoalkan orang bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini akan dicatat oleh sejarah gitu loh. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi, bahwa kita berharap catatan yang ada itu adalah catatan baik bahwa pemerintah Pak Jokowi ini masih konsisten untuk membantu kemerdekaan bangsa terjajah yang hari ini satu-satunya Palestina. Apa hukumnya Pak kalau sampai melakukan hubungan diplomasi dengan? Ya, tidak ada hukum, saya kira. Hukumnya kalau misalnya haram atau ini sekecil apa lah, ini kalau ponis dari Bapak misalnya, kalau dalam agama ya
Islam mungkin itu haram gitu misalnya. Ya, untuk hari ini pelanggaran terhadap konstitusi itu hukumnya haram. Haram ya. Ya, dan itu nanti akan dicatat oleh sejarah bahwa mudah-mudahan itu salah ya. Tapi kalau itu terjadi, itu akan menjadi tinta merah catatan sejarah bahwa ada pemerintahan yang tidak komit dengan konstitusi dan memilih berteman dengan penjajah hanya gara-gara penjajahnya menjadi terlalu kuat dan bangsa yang terjajah menjadi terisolir. Kalau itu yang terjadi, Indonesia ini akan menjadi kehilangan legitimasi sejarahnya. Kalau bicara ideologis, konstitusi seperti itu ya Pak. Ya. Nah, tapi kalau Bapak sampaikan tadi ada iming-iming dengan investasi sebesar itu, ada keuntungan sebenarnya ya Pak. Iya, tapi keuntungan itu dua belah pihak. Artinya kalau toh misalnya Indonesia dapat keuntungan, berapa sih pajak yang masuk yang diperoleh dari 15 triliun itu? Kan keuntungannya terlalu kecil, investasinya juga terlalu kecil, ya hanya $1 miliar itu 15 triliun atau ya. Jadi ibaratnya ini orang dewasa dikasih permen cecak gitu loh. Ya, kalau orang dewasa dikasih mobil Pajero gitu masih mikir kan, ini kasih permen cecak. Indonesia yang kekayaannya demikian besar, APBN kita aja 2.800 triliun nih. Masa cuma dikasih investasi 15 triliun, kemudian mengorbankan prinsip kita sih. Jadi nggak mutu lah ini, nggak mutu tawarannya. Apa yang akan dilakukan nanti Pak di Komisi 1? Ya kita terus mengawal supaya pemerintah ini konsisten ya, kita kritisi terus, kita dorong Kementerian Luar Negeri untuk istiqomah. Ya, so far track recordnya bagus, istiqomah. Nah kita berharap mudah-mudahan ini terus akan dipegang ya, sampai akhir pemerintahan, dilanjutkan akhir pemerintahan terus sampai Palestina itu merdeka. Sampai Palestina merdeka, tetap Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina ya Pak? Kalau misalnya argumentasi negara-negara Arab saja itu sudah berdamai dengan Israel kok. Loh, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia itu pelopor. Tahun 45 ketika negara-negara Arab masih dijajah, Indonesia sudah merdeka duluan. Indonesia yang bersama dengan Nehru di India, bersamaan dengan Tito Yugoslavia, itu yang mempelopori konferensi Asia Afrika yang membuat negara-negara Arab, negara Asia Afrika Utara, negara-negara Asia itu merdeka gitu. Jadi emang pelopornya sejak dulu Indonesia. Jangan menjadikan Timur Tengah jadi legitimasi. Kalau pemerintah Timur Tengah ini menjadi pro penjajah, sobinya biarkan aja gitu. Tapi Indonesia jangan kemudian kehilangan prinsip. Emang kalau semua teman sudah berubah menjadi jahat, terus Indonesia terus harus berubah jahat juga gitu? Enggak kan? Baik, ini kita di ujung obrolan ulasan terkait dengan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel. Nah, saya minta ini closing statement untuk mengakhiri diskusi pada kali ini. Ya, saya masih terus berharap, berdoa, berharap dan bekerja agar pemerintah Indonesia ini terus seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi, ya terus konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah, bangsa Palestina, dan tidak berkompromi dengan bangsa penjajah Israel. Tidak berkompromi dengan bangsa penjajah ya. Harapan kita pemerintah istiqomah, anak buah Pak Presiden mudah-mudahan juga istiqomah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tonto. Demikian tadi obrolan terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Israel, apakah benar akan dinormalisasikan atau tidak dengan tegas dari Bapak Sukamta selaku anggota Komisi 1 DPR RI ini. Kita harus memegang
mulai kami teguh konstitusi untuk terus berjuang memerdekakan Palestina. Begitu ya Pak. Terima kasih. Saya akhiri dari Rumah Pers Jogja. Salam Rumah Pers Jogja.